Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Ulfa, NPM 1821020233 dari kelas Yasah D. Di sini Ulfa akan mempresentasikan tugas kuis, yakni menganalisis pemikiran ahli filsafat hukum Islam tentang menikah beda agama. Pernikahan merupakan suatu sunatullah yang secara khusus telah diatur oleh Allah dalam nasnya sebagai jalan halalnya berkumpul dan mendapatkan keturunan yang sah secara agama maupun secara negara. Dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana caranya agar kita dapat andil dalam mencetak dan jadikan bibit-bibit generasi yang baik di masa depan, yaitu dengan cara menjadi pribadi yang baik dan paham terhadap permasalahan agama. Kemudian, mencari dan memilih wanita-wanita atau pasangan yang sekufu. Sekufu ini artinya adalah yang baik secara akidah, pemahaman, ataupun secara keagamaannya. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi pun juga demikian, terutama dalam permasalahan perkawinan, yang antara lain perkawinan terbagi menjadi 3, yaitu perkawinan campuran, kawin kontrak, dan pernikahan beda agama. Beda agama merupakan salah satu sumber problematika terbesar dalam mengarungi sebuah rumah tangga bagi seorang muslim atau bahkan di kalangan non-muslim itu sendiri. Dan jika hal ini benar-benar terjadi, maka yang menjadi korbannya adalah sang anak, yang kemudian besar kebingungan dalam menentukan agamanya. Islam mengatur sedemikian rupa tentang semua permasalahan manusia, di antaranya tentang pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu hal terpenting dalam kelangsungan populasi manusia. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10 dijelaskan bahwa mereka wanita-wanita muslimah tidak halal bagi orang-orang non-muslim itu, dan orang-orang non-muslim tidak halal pula bagi mereka. Hukum menikah beda agama atau dengan agama lain menurut MUI sesuai dengan fatwanya adalah haram dan akad nikahnya otomatis tidak sah. Ainul Yakin juga menambahkan begitu pula dengan Nahdlatul Ulama dalam Butsanul Masail di Muktamar 28 Yogyakarta menetapkan fakta terkait pernikahan beda agama, yaitu menikah beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Wahab Az-Zuhaili mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan seorang perempuan musyrik, yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama dengan Tuhan yang lain, seperti berhala, binatang-binatang, bintang, api, ataupun yang lainnya. Allah dan Rasulullah sangat menekankan untuk berhati-hati dalam hal memilih pasangan hidup, sebab memilih pasangan yang salah dapat mendatangkan bencana bagi keluarga itu sendiri, lantaran pasangan hidup yang dipilihnya tidak paham permasalahan agama atau bahkan tidak seakidah, yang kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang tidak mendapatkan pendidikan Islam dengan baik. Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki mukmin menikah dengan wanita musyrik, meskipun wanita tersebut sangat menarik, cantik ataupun kaya, kecuali jika mereka telah beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama karena harta, kedua karena keturunan, 3 karena kecantikan, dan 4 karena agamanya. Maka carilah yang taat beragama, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis di atas telah dijelaskan bahwa menikahi wanita yang seagama sangat dianjurkan. Seorang muslim atau muslimah yang cerdas sudah pasti tidak akan gegabah dalam menentukan pasangan hidupnya. Dia akan senantiasa berupaya dan berjuang untuk mencari pasangan, suami atau istri yang baik agama dan akhlaknya, yang kelak akan menjadi pendidik sekaligus figur bagi anaknya. Sebagaimana seorang anak akan menurut tarbiyah dan pendidikan yang diberikan kepadanya, sifat-sifat orang tua akan menurun kepada anak-anaknya. Ibarat kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betapa banyak ketakwaan pada diri anak disebabkan
dia mengikuti ketakwaan kedua orang tuanya dan salah satu dari keduanya. Para ulama juga telah sepakat bahwa orang Islam tidak boleh menikah dengan wanita-wanita musyrik, wanita ateis, dan wanita murtad tanpa adanya pengecualian. Dan menurut Imam Abu Al-A'la Al-Maududi menyatakan bahwa kawin dengan wanita kitabiah, kalaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itu hukumnya adalah makruh. Adapun pendapat Syed Qutb di sini menjelaskan bahwa perkawinan atau kepercayaan agama merupakan satu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhi, menggambarkan perasaan, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya, serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Pada prinsipnya, menurut Quraisy Shihab, seorang muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, namun tidak untuk sebaliknya. Dasarnya adalah surat Al-Maidah ayat 5. Sedangkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik maupun sebaliknya diharamkan atau dilarang. Dengan demikian menjadi jelas. Hukum Islam dan mengutip dari pendapat Quraisy Shihab bahwa kebolehan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dengan orang Islam sifatnya adalah sangat limitatif. Maksudnya, hanya memperbolehkan seorang muslim menikah dengan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, atau di Indonesia adalah Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Itu pun menurut Quraisy Shihab masih ada ketentuan lain, misalnya wanita ahli kitab yang benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi atau agama kitabnya, dan wanita ahli kitab yang muhsanat. Kasih dari Ulfa, apabila banyak kesalahan dan kekurangan, Ulfa mohon maaf. Ulfa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.